Shalom, Berkah dalam Sahabat Bahana. Selamat menyaksikan acara Hati Gembala episode 90 Bahana Channel Dengan tema Interview Kerja. Hari ini spesial, kita akan bahas tema yang lagi hot di dunia kerja. Apa tuh, Ben? Interview dong, Kak. Interview kerja. Ya, menurut penonton, interview kerja atau kerja itu penting nggak sih? Penting. Kalau menurut kamu, interview kerja itu penting nggak? Penting banget dong, Kak. Kenapa? Karena di interview kerja tuh satu perusahaan tuh bakal tahu dia ini cocok nggak diterima di perusahaannya. Iya, benar. Jadi kayak perusahaan tuh bisa ngefilter gitu ya, Ben ya. Para pelamar-pelamarnya dia berkompeten nggak tuh kira-kira dalam sebuah perusahaan. Kalau kamu suka kerja nggak? Suka dong. Kalau aku sih sukanya mikirin kamu. Kalau aku sih sukanya mikirin kamu. Aduh. Rum, kamu tahu nggak hari ini tuh ada yang beda loh. Apaan tuh? Kamu tahu kan biasanya tuh digantung tuh perasaan atau hubungannya kita nih. Tapi hari ini ada sesuatu yang holy yang lagi kita pakai nih. Nah, yang kamu pakai itu namanya rosario. Yang ini juga rosario, tapi bahannya beda. Yang ini kayu, yang itu plastik. Harganya berapaan? Harganya murah banget, kata Indra Kens ya. Ini murah banget loh. Kalau ini cuma 30 ribuan, yang ini 20 ribuan aja. Kamu udah bisa dapet produk sekece ini loh, Kak. Oke, kalau ini kalung. Kalau ini apa, Ben? Nah, kalau ini namanya patung salib duduk ya. Nah, di sini ada bahannya korpus, ada yang polos kayak gini, terus ada yang patung keluarga kudus, ada lilin. Pokoknya kita tuh di toko kita tuh komplit banget untuk teman-teman yang lagi nyari produk Kristen maupun Katolik, langsung aja datang. Tokonya di mana, Ben? Tokonya kita itu di Demangan Baru, Jalan Beo, nomor 38 sampai 40, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Kita di sampingnya penerbit Andi. Jadi teman-teman scrolling aja di situ di Google Map pasti udah nampak toko kita. Jadi teman-teman kalau ingat produk Kristen maupun Katolik, langsung aja ingat toko Narwastu, toko Kristiani. Gitu ya. Oh ya, karena hari ini acara Hati Gembala, yuk Mbak kita panggil yang punya acara. Oke, yuk kita panggil, silahkan masuk Bapak JH Gondowijoyo. Shalom, Pak. Shalom. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Shalom, Pak Gondo. Shalom, Pak Gondo. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, Pak, hari ini kok outfitnya keren banget ya. Iya nih, keren banget, Pak. Dari dulu juga keren. Mantap, Bapak kita Awet satu muda. ini. Oke, Sesuai dengan tema kita hari ya. ini yaitu interview kerja. Kalian pernah ikut interview kerja? Beberapa kali kalau saya, Pak. Kalau Ben ini sering banget, Sering. Pak. Oh gitu ya. Sering banget. Kayaknya kalau kamu sering interview kerja ya, Iya, Ben? sering banget. Interview kerjanya di hati orang, tapi sayang ditolak terus. Aduh, kasihan nih, Pak. Iya. Oh iya, hari ini Pak, acaranya adalah Bapak Interview kerja. menginterview kerja seseorang karyawan. Nah, siapa namanya, Ben? Namanya, kalau di situ sih ditulis Magdalena, tapi mungkin enaknya kita panggil Magda aja ya. Oke. Oke, mari kita panggil sama-sama ya. Oke.
Silakan masuk, Kak Magda. Permisi Ya, Pak Gondo. Silakan. Ya. Iya, apa kabar Pak? Baik, Syukurlah. selalu baik. Iya. Kok langsung duduk Mbak Magda? Iya, suka-suka saya dong. Emang salah langsung duduk? Iya nih Pak, gimana Pak kalau misalnya tuh, Pak? pelamar langsung duduk? Langsung duduk aja. Apa boleh Pak? Ya mungkin karena dia kegemuk untuk berdiri terus kan juga. Itu ya udah deh Mbak, silakan duduk Udah, aja deh. silakan duduk aja, santai aja. Iya, maaf ya Pak. Saya ruangan Bapak adem loh. Seneng saya di luar panas sekali Pak. Yang penting hatinya adem, Iya, syukurlah. Iya. jangan grogi. Enggak Pak, saya tuh ini wawancara kerja yang kesekian Pak hari ini Pak. Oh ya, Iya, jadi ini hari ini wawancara yang ketiga Pak Gondo. Wah. Iya, saya agak nervous Pak. kamu ngelamar di bagian apa? Saya ngelamar di bagian PR Pak. PR. Iya, markom hebat. gitu Pak. Katanya kemarin lowongannya Pak, marketing komunikasi atau PR gitulah sejenis itu Pak. Oh ya, itu public figure-nya satu perusahaan. Oh gitu ya Pak ya? Iya, jadi yang dilihat tuh penampilannya. Wah, Iya. nah ini Pak, mumpung saya ketemu Pak Gondo, saya boleh tanya-tanya ya. Ya boleh, Tentang silakan. interview kerja ya Pak ya. Mumpung nih jarang ketemu Pak Gondo soalnya. Nah, Ya. seberapa penting sih Pak penampilan kita nih ya Pak, mulai dari penampilan nih. Seberapa penting penampilan kita dalam proses sebuah interview Pak Gondo? Wah, penting sekali. Karena dilihat dari penampilannya, dilihat dari tutur katanya, dilihat dari cara-caranya dia bicara, itu kan menentukan attitude seseorang, gitu. Menentukan kiprah selanjutnya, gitu. Ya, ada yang bersemangat di dalam kerja, ya, ada yang menentukan kecerdasannya, menampilkan sikap hatinya, sikap hidupnya, kan penting dalam wawancara. Oh, Iya. jadi itu membangun kesan pertama gitu ya Pak ya, ceritanya ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Biasanya kalau wawancara saya ajak ngobrol aja. Wah, ini tuh yang bikin saya deg-degan, Pak. Karena topik obrolannya kadang kan harus membuat kita berpikir cepat dan menjawab dengan tepat kan ya, Pak ya? Ya, ya. Kalau saya punya daftar pertanyaan, itu kan ya umum. Tanya jawab itu umum. Nah, itu nanti bagiannya dari staf-staf saya di HRD. Ya, kalau saya ya cuma menilai aja. Oke, oke. Ya, dari pengalaman saya, ya, cara orang bicara, ya penampilannya dan lain-lainnya, saya sudah bisa menebak ini arahnya kemana. Baik. Karena pengalaman, bukan karena kepintaran saya, karena pengalaman aja. Ya, Pak. Soal attitude nih Pak, tadi kan Bapak bilang soal attitude, sikap gitu ya. Tadi kan saya masuk ketuk pintu dulu tuh Pak, kemudian saya jalan, saya duduk. Nah, apakah attitude atau sikap seperti itu mempengaruhi sebuah penilaian Pak? Bahkan cara saya duduk nih, apakah saya duduknya agak maju atau saya mundur sambil bersandaran begini, saya topang dagu, apakah itu mempengaruhi sebuah penilaian dalam interview kerja Pak Gondo? Oh iya, mempengaruhi. Jadi sikap yang sederhana, sikap yang tidak dibuat-buat gitu. Ya, satu penampilan yang apa adanya. Ya, cuma seringkali itu grogi dulu gitu loh. Seringkali ya saya ajak ngobrol-ngobrol aja gitu. Iya. Jadi apa adanya aja. Dari situ akan kelihatan ya sikap hidupnya akan kelihatan. Wah, jadi saya harus sangat berhati-hati ya Pak ya kalau mau interview ya, karena semua apa yang saya tampilkan itu menjadi gambaran penilaian ya dari yang mewawancarai kita. Ya, kalau saya dalam wawancara, saya nggak pakai daftar-daftar pertanyaan ini itu nggak, itu urusan daripada HRD. Buat saya itu saya ingin tahu ini orang ini siap kerja atau tidak. Orang ini punya etos kerja yang baik atau tidak. Gitu. Iya, iya. Orang ini punya sikap hati, sikap hidup yang baik atau tidak. Gitu. Ya.
orang ini karakternya bagaimana. Nah di situ saya cuma ngajak ngobrol aja. Iya. Iya. Untuk menentukan selanjutnya. Tapi detail itu nanti di HRD. Ada psikotes atau apa itu detailnya urusan lain. Oh, pantesan Pak. Tadi saya sempat suruh ngisi pertanyaan-pertanyaan, dijawab ya, tidak, atau sering banget gitu Pak. Pertanyaan diulang-ulang itu tadi psikotes Pak. Oh, psikotes lain lagi. Iya. Nah, biasanya kami mengirim ke lembaga-lembaga yang spesial, khusus mengadakan psikotes. Gitu. Wah. Ya. Semoga saya nanti diterima kerja dikirim ya Pak untuk tes ya Pak ya. Amin. Mesti dikirim untuk jabatan-jabatan tertentu itu pasti harus lewat psikotes. Iya. So, buat saya itu yang paling penting itu jangka panjang, bukan jangka pendek gitu. Jadi begitu diterima 3 bulan langsung keluar kan repot gitu. Ya, dengan harus lewat pendidikan. Pak, mau terima telepon dulu Pak ya. Oh, silakan. Iya Pak. Iya, ini aku lagi wawancara kerja. Udah tadi air sudah dimatiin, kompor udah, AC udah. Iya, Ya. Maaf ya Pak. Gak apa-apa. Orang rumah Pak kalau telepon suka harus segera diangkat. Ya silakan. Iya. Saya lebih senang yang seperti ini gitu. Jadi tidak dibuat-buat gitu. Ya menggambarkan memang keadaannya seperti itu. Iya. Gitu. Tapi etis nggak Pak? Aduh, saya takut nggak diterima sama Pak Gondo nih, gara-gara terima telepon. Aduh, saya nggak pikir tadi Pak langsung terima telepon. Zamannya itu udah beda. Kalau zamannya Siti Nurbaya dulu itu, waduh, ya jalannya aja mesti ditata, ngomongnya mesti ditata, ya pakai apa gitu ya. Sepertinya itu semua dibuat-buat gitu ya. Kalau saya zamannya ya santai aja, apa adanya aja. Iya. Jadi kalau terima telepon karena ada telepon silakan aja. Siapa tahu itu telepon dari rumah. Iya, saya takutnya kalau ada berita duka atau berita apa gitu loh Pak. Kalau ada telepon kan Pak. Iya, barangkali ada rezeki. Alhamdulillah puji Tuhan. Iya. Pak, tapi saya juga mau bertanya lagi nih Pak. Tadi kan Bapak cerita kalau Bapak wawancara itu kan Bapak ingin ketahui orangnya. Sebenarnya saya sebenarnya udah tahu Bapak juga loh. Kan saya suka lihat website juga, baca-baca di media nama Pak Gondo gitu. Pak Gondo itu ada akronimnya loh. Apa? GONDO. Iya. Ganteng orangnya, necis dari ononya Pak. Jadi itu singkatnya Gondo Pak. Bagus kan Pak? Waduh, Ganteng orangnya, necis aja. dari ononya. Jadi Bapak tuh kalau saya lihat selalu necis gitu Pak. Iya. Ini ngomongnya supaya saya ACC diterima atau gimana? Ya kali Pak, nilai plus saya kan jadi terlihat dari cara saya mengartikan nama Bapak. Dan saya punya pantun juga loh buat Bapak. Oh ya? Iya, saya punya pantun. Saya persiapan pantun ini dari sejak tadi malam Pak. Karena saya udah ditelepon dari HRD mau ketemu Pak Gondo untuk wawancara. Saya boleh kasih pantun ya Pak ya? Ya. Siapa tahu jadi nilai plus saya Pak. Daftar jadi markom atau PR di sini kan Pak? Iya, saya sampai siapin bener pantun saya. Beli pala di Kota Pati. Cakep. Program Hati Gembala selalu memberkati. Bagus nggak Pak? Bagus nggak Pak? Bagus nggak Pak? Lumayan lah ya Pak ya. Bagus. Oke, syukurlah. Ya, itu podcast Hati Gembala itu saya menjawab langsung semua yang bertanya. Iya. Kalau saya berhalangan mau cari gantinya nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Ini bukan karena saya pinter, bukan ya, tapi karena pengalaman saya udah sekian tahun. Saya melayani Tuhan itu kan sudah 50 tahun lebih. Ya 52, 53 tahun gitu. Nah, jadi tentu ya saya membangun pelayanan pedesaan, pelayanan doa, pergerakan ini, pergerakan itu dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu konseling orang yang masalah ini, masalah itu. Nah, dari situ saya bisa podcast langsung menjawab pertanyaan yang ada. Wah, jadi puji Tuhan pantun saya semoga nanti ini ya Pak ya mewarnai program Hati Gembala selanjutnya ya Pak ya. Nah, tapi pantun ini bukan berarti kamu harus diterima loh ya. Iya, Pak, tapi zaman sekarang saya harus menggunakan segala macam cara supaya saya diterima.
Segala macam, karena biar cari kerja susah kan Pak Gondo. Cari kerja susah. Nah Pak, omong-omong susahnya cari kerja, saya boleh tanya nggak Pak, kalau saya diterima di sini gaji saya berapa Pak? Oh boleh, itu kan harus sekarang ini. Kalau zaman dulu sungkan-sungkan tanya mengenai gaji, kalau sekarang ya ditanyakan. Ya. Nah tergantung dia tugasnya di bagian apa. Kalau tugasnya di bagian manajerial ya di atas UMR. Ya kalau gaji minimalnya ya UMR. Oh Ya. syukurlah. Lalu dilihat kinerja kerjanya, etos kerjanya dan lain-lain, semangatnya dalam bekerja, ya keterampilannya dalam bekerja. Nah itu nanti ada kenaikan-kenaikan. Gitu. Wah, jadi saya mulai mikir nih Pak. Berarti kalau itu UMR, setidaknya saya sudah tahu lah informasinya ya Pak ya. Jadi, oke. Jadi nggak apa-apa ya Pak, saya nanya gaji berapa ya Pak. Nanti saya sama orang rumah suka ditanya. Oh ya. Kerja gaji berapa gitu kan. Iya, itu zamannya sudah beda. Iya betul. Kalau zaman dulu ya sungkan-sungkan tanya gaji. Saiki ya ngomong terus terang aja. Nah, ini Bapak barusan bicara tentang zaman yang sudah berubah nih Pak ya. Zaman sudah berubah. Nah, perubahan zaman ini disikapi saat saya melakukan interview atau kita melakukan interview, apa-apa saja nih Pak Gondo yang harus dengan matang kita persiapkan supaya dalam kita proses interview kemungkinan besar kita bisa diterima Pak. Nah, katanya lain dulu lain sekarang Pak. Iya. Pokoknya penampilan yang tidak dibuat-buat seperti sandiwara gitu ya. Ya apa adanya aja loh. Mau jalan, mau duduk, mau ngomong, mau bertanya apa itu apa adanya aja. Nah di situ kami bisa menilai orang ini bagaimananya itu kami bisa menilai. Gitu, dari sikap hatinya, sikap hidupnya, ya semangatnya dalam bekerja nantinya itu kelihatan dari awal. Ya, kalau semuanya dibuat-buat seperti sandiwara gitu, wah, saya coret. Itu akan terbuka seiring berjalannya waktu ya Pak ya. Baik. Satu lagi deh Pak, aduh saya ingin bekerja bertanya. Itu berat loh. Iya Pak. Orang bekerja itu nggak gampang loh. Tapi lebih berat kalau nggak punya kerja Pak. Iya katanya begitu kan Pak. Lebih berat jadi pengangguran daripada kita kerja keras nggak masalah Pak. Oleh karena itu, melamar itu harus mempersiapkan diri betul-betul. Ya studinya apa dan ingin bekerja di bidang apa, ya itu harus dipersiapkan betul-betul. Ya, jadi orang melamar itu harus ada persiapan serius gitu. Ya, tujuannya apa ya. Jadi mempersiapkan diri dengan serius itu persiapan jasmani, mental atau jiwani ya Pak ya. Dan pasti tubuh juga harus fit ya Pak waktu fokus juga ya Pak ya. Iya, dalam tanya jawab itu karakter juga akan kelihatan. Nah, Pak. Semangatnya dalam bekerja juga akan kelihatan. Ngomong-ngomong soal pertanyaan yang bisa membaca karakter nih Pak. Boleh Pak kasih tahu saya dan juga sahabat-sahabat Bahana juga Pak. Pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya nih Pak menjebak yang membuat kita tuh kadang jadi ketahuan karakternya gitu Pak. Di tengah ngobrol itu kelihatan yang mulutnya cuma manis-manis manis ya, di lambe. Oh iya. Ya itu kelihatan. Manis di bibir ya Pak ya, pahit di hati ya Pak ya. Kelihatan ya. Lalu yang pintar pura-pura itu ya kelihatan. Kelihatan yang sikap apa adanya ya. Ya. Nah, kalau zaman dulu wah ngelamar pakai baju putih, ya wah dibuat yang sopan, dibuat kelihatan lembut. Ya, sekarang ya santai aja. Santai aja, dari situ akan kelihatan bahwa orang ini memang punya attitude kerja yang baik, itu kelihatan. Baik. Karena pengalaman. Ya, Pak, terima kasih Pak. Saya hari ini mendapat banyak sekali hal dari wawancara kerja saya. Saya berharap saya bisa diterima ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak belum yakin ya Bapak doa puasa dulu lah mau nerima saya ya Pak ya. Ya model karyawan seperti saya ini cocok nggak ditempatkan di Markom atau di PR. Ya kalau nggak bagian dapur lah Pak ya. Iya. Ya paling saya masak nanti pakai bumbu instan. Ya gitu Pak, terima kasih banyak. Kalau melamarnya di bagian PR yang suka ngomong seperti Magda gini,
itu kemungkinan diterima bisa ada itu. Yang berani tampil, berani bicara, ya berani menjawab pertanyaan, ya, apa adanya, ya itu ada penilaian tersendiri. Baik, Pak, boleh selfie nggak sama Pak Gondo? Oh boleh, tapi hanya tidak untuk dijual. Jarang Pak, saya bisa selfie sama Pak Gondo kan. Cuma disimpan aja, jangan disimpan dijual, ya Pak ya. Ya buat kenang-kenangan ya Pak ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Pak. Pak gaya bebas Pak. Iya. Oke deh, terima kasih. Pak, nggak terasa wawancaranya lama sekali Pak. Ini saya udah boleh pulang belum Pak? Boleh, silakan. Ada pesan Pak buat saya Pak? Ya pesannya tetap semangat di dalam mencari pekerjaan. Iya, ini Ya, berkas-berkas saya Pak. Mempersiapkannya dengan baik semuanya. Iya. Dan jangan minder, jangan takut-takut. Melamar ya dengan berani. Berkata dengan berani. Apa adanya saja. Jadi orang itu apa adanya. Jangan yang dibuat-buat seolah-olah disandiwarain. Ya, dihalus-halusin ya. Baik. Ya. Saya akan ingat betul pesan Pak Gondo, menjadi diri sendiri, menjadi pribadi yang original itu jauh lebih bisa menarik perhatian bagi perusahaan yang akan menerima kita dalam bekerja ya Pak ya. Ya. Pak, ini lowongan saya diterima ya Pak. Orang bekerja itu di dalamnya menghadapi orang banyak. Iya. Menghadapi karakter yang banyak. Gitu. Menghadapi sikap hidup orang banyak. Gitu. Ya, kalau dia tidak kuat ya kan baru seminggu aja resign. Saya berusaha nggak seminggu Pak, saya resign Pak. Lebih dari seminggu Pak. Iya, bersama Pak Gondo. Gagah orangnya, apa tadi Pak? Gagah orangnya, necis dari ononya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Semoga saya bisa diterima minimal jadi di podcast Hati Gemba. Ngomong-ngomong, kalau interview kayak gini, ujung-ujungnya UUH. Apa itu UUH? Ujung-ujungnya haus dong. Iya juga ya. Tahu aja. Emang kita ada produk apa nih Ben? Kita punya produk dari Petik Merah Cafe Kak. Oke, Petik Merah Cafe and Roastery ya. Iya, and roastery kita punya juga. Jadi kalau ingat udah lapar, udah haus, pasti harus ingatnya Petik Merah Cafe and Roastery. Iya. Oke Pak, sama Mbak Magda mungkin bisa diambil, dicicipi minuman kita. Terus terang Pak Gondo, ini baru pertama kali saya ngelamar kerja dapat minuman Pak. Ada saya bawa minum sendiri dari rumah. Mbak bisa gitu. Sekalian promosi. Iya, Petik sebelahnya apa? Ini juga menarik ini. Kalau sebelah ini produk-produk Kristen yang non-book ya. Jadi ini ada patung, ada salib, kita punya aksesoris rohani, kita punya lilin juga. Wah, menarik sekali. Kita punya banyak. Kalau kalung yang kamu pakai itu dari Narwastu juga, Iya, Ben? ini semuanya produk dari Narwastu. Ini Rosario namanya. Ini juga Rosario, tapi bahannya beda-beda. Harganya murah banget. Ini cuma 20 ribuan, ini 30 ribuan. Kalau yang patung-patung ini, Ben? Patung-patung ini ada yang 50-an, ada yang 40-an, tergantung ukurannya. Macam-macam. Kalau ini 30-an juga. Pokoknya tergantung size-nya lah. Kayak kita ada yang sampai jutaan juga, misalnya patung Bunda Maria yang semeter, 2 meter. Lengkap ya di Narwastu. Lengkap. Jadi kalau mau beli pernak-pernik rohani, baik Kristen maupun Katolik, langsung aja ke Narwastu, toko Kristiani. Kita juga punya beberapa marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Kita juga punya TikTok. Jadi bisa belanja, misalnya teman-teman sekarang kan TikTok lagi nggak bisa seller centernya, tapi di situ kita udah sematin tautannya di bio kita. Jadi teman-teman yang pengen belanja bisa langsung klik tautannya, nanti dialihkan otomatis ke marketplace kita yang lain kayak gitu. Jadi mantep banget. Oke deh Ben. Oke, ini di sini udah ada. Oke, silakan langsung diminum dulu Pak. Bisa diminum. Ini di shake dulu ya, Kak Beni dan Kak Arum ya. Wah, Pak, terima kasih Pak. Saya mau Pak wawancara setiap hari di sini, Pak. Nggak diterima juga nggak apa-apa, Pak. Yang penting dapat dari Petik Merah. Iya.
Wah, Itu enak banget loh Mbak. saya jadi penasaran. Mari Pak Gondo, kok Ya, malah silakan. saya yang mempersilahkan Pak Gondo, kan saya tamu di sini. Iya, saya belum diterima kerja. Iya, luar biasa. Iya. Ini perpaduan antara buah ya. Ada rasa mangganya Fresh Delight. Wah, enak. Enak ya. Kamu rasa apa, Ben? Aku Oh, kamu kopi ya? rasa kopi. Langsung melek saya. Ben, peti merah ini alamatnya di mana? Kalau alamatnya di Yogyakarta tentunya. Oke. Jalan Kita- Cicak Rowo. Jalan Cicak Rowo. Nomor Kita- 1. Nomor A. 1 ya Pak. Deket sama kantor Hati Dekat Gembala sama ya Pak ya, kantor dengan Hati kantor. Gembala, sama penerbit Andi. Studio, Pokoknya iya. bersamping-sampingan lah untuk yang toko kita yang untuk produk rohani juga di sampingnya. Jadi kita bisa belanja sekalian sambil makan dan sebagainya. Pokoknya komplit lah kalau kayak Wow. Jogja. mantap Langsung nih. mampir ya. Baik, terima kasih Pak Gondo sudah berkenan menjawab semua pertanyaan dari Mbak Magda hari ini di acara Bahana Channel kita. Ya, dan terima kasih juga untuk Mbak Magda sudah berkenan jadi guest star kita yang luar biasa pada Wah, kesempatan hari ini. Keren banget pokoknya. Ya Pak Gondo, mungkin kami persilakan untuk menyampaikan closing statement Ya. untuk acara kita sesuai tema yang ada. Ya. Silahkan. Wawancara dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan yang pas, yang cocok itu penting sekali. Harus dengan persiapan yang baik ya, dan menjadi apa adanya. Nggak usah dibuat-buat, nggak usah ada skenarionya dan lain-lainnya, apa adanya saja. Ya, karena sekali lagi wawancara awal ini akan menentukan selanjutnya. Baik, terima kasih. Yeay, sekali lagi terima kasih Terima Pak kasih, Gondo, Pak Gondo, terima dan kasih terima Mbak kasih, Kak Magda. Magda. Dan sampai jumpa di episode Selanjutnya. Hati Gembala selanjutnya. Bye-bye. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.